Di pintu masuk departemen lantai bawah, seorang wanita memaksa untuk bertemu dengan Tuan Louis. Padahal, mereka belum membuat janji untuk bertemu. Seorang wanita berbaju seksi, dengan sombongnya mengatakan bahwa dia adalah anak dari relasi kerja Tuan Louis yang sangat penting. Wanita tersebut menerobos dan menuju ruang kerja Louis. Nico menghadangnya di depan pintu ruangan Louis. Dia tahu, kalau tuannya pasti tidak ingin bertemu dengan wanita ini. Namun, wanita itu tetap menerobos masuk, dan membuka pintu. Louis sedang duduk di meja kerjanya, dan sedang serius menatap laptop di depannya. Cek like. Halo Tuan Louis. Kita bertemu lagi. Ucap Jessica dengan manja. Wanita itu menatap Louis dengan mata nakalnya. Sehingga dia tidak sadar, jika ada Winda yang sedang duduk di sofa ruangan itu. Dalam hati, Louis sangat marah. Dia ingin sekali mencaci maki wanita itu. Namun, Louis menahan rasa marahnya. Ah, halo Jessica. Aku sungguh kagum melihat wanita sepertimu, ucap Louis membalas dengan senyuman dipaksakan. Pasti doong. Tentu saja. Memang banyak orang yang mengagumiku, kata Jessica dengan sombong. Winda melihat ke arah suara itu. Dia menyunggingkan bibirnya ke arah wanita tersebut. Ai. Wanita itu lagi. Winda masih ingat kata-kata sombong Jessica. Bagaimana bisa aku harus menghormati wanita sombong yang disukai Louis? Batinnya. Ternyata Winda masih salah paham. Benar. Aku sangat kagum padamu. Mengapa ada rubah yang sangat tidak tahu malu seperti dirimu? Sampai-sampai. Aku tidak tahu harus berkata manis seperti apa lagi, agar kau mengerti bahwa kehadiranmu tidak diinginkan. Seketika itu, wajah Jessica merah padam. Tangannya mengepal kuat, menahan marah, karena kata-kata yang diucapkan oleh pria itu. Jessica benar-benar marah kali ini. Dia berbalik dan ingin keluar dari ruangan itu. Tapi, matanya melihat Winda yang sedang duduk di ruangan Louis. Jessica berjalan mendekat ke arah Winda. Wanita itu sangat marah, dan mencoba melampiaskan semua kemarahannya kepada Winda. Jessica menganggap, kalau semua ini adalah gara-gara Winda. Karena Jessica sudah 2 kali bertemu dengannya, saat ia ingin bertemu dengan Louis. Pak! Jessica menampar Winda dengan sangat kuat. Ini hadiah untuk wanita pencuri sepertimu. Ucap Jessica sambil melotot ke arah Winda. Jessica! Beraninya kau! Teriak Louis. Louis menghampiri Winda yang masih terduduk, dan memegangi pipinya yang masih perih dan memerah. Setelah menampar Winda, Jessica langsung pergi dari ruangan itu. Louis berlutut di depan Winda, dan meraih pipinya yang memerah. Apa kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Ini salahku, ucap Louis dengan penuh penyesalan. Aduh, apa-apaan sih? Aku tidak apa-apa. Justru aku yang seharusnya meminta maaf. Gara-gara ada aku di sini, Jessica jadi salah paham dan membuat kalian bertengkar. Nanti aku akan jelaskan semua kepadanya, kata Winda. Hahaha. Louis malah tertawa keras. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Winda tidak mengerti, dan semakin bingung. Apakah aku salah berbicara? Batin Winda. Kamu begitu polos Winda. Jadi banyak orang jahat yang memanfaatkanmu, kata Louis tersenyum jahil. Hah? Apa maksud ucapannya? Aku tidak mengerti. Mungkin itu caranya untuk menghindari kenyataan, karena sebenarnya ia tidak rela kekasihnya bersama pria lain. Ya, mungkin seperti itu, kata Winda dalam hati. Sore ini, Winda dalam perjalanan pulang ke rumah. Winda berniat untuk mampir sebentar ke rumah Ari. Dia merasa tidak seharusnya kemarin begitu kasar terhadap Ari. Ya, Ari memang sudah tidak sopan. Tapi, Winda juga tidak seharusnya berbuat kasar padanya. Jadi Winda berpikir, tidak ada salahnya untuk bertemu dengan Ari. Agar besok dia bisa bertugas ke luar negeri dengan tenang, tanpa ada rasa bersalah. Setelah sampai di depan rumah Ari, Winda turun dari taksi dan hendak masuk ke dalam. Ari pasti ada di rumah, karena mobilnya sedang terparkir di depan. Winda ingin mengetuk pintu, tapi pintunya tidak tertutup rapat. Akhirnya, Winda masuk dengan perlahan-lahan. Dia berniat untuk memberi kejutan kepada Ari. Namun, Ari tidak ada di ruang tamu.
Dia mencari di seluruh ruangan, tetap tidak ada keberadaan Ari. Mungkin dia sedang tidur. Dasar ceroboh. Dia sedang tidur tapi pintu depan tidak dikunci. Bagaimana kalau ada orang jahat yang masuk? Batin Winda dalam hati. Winda membuka pintu kamar Ari dengan perlahan, dia takut akan membangunkan Ari dari tidurnya. J2R. Bagai petir di siang hari yang tanpa hujan. Winda melihat kekasihnya yang sedang bercumbu dengan wanita lain. Winda berdiri mematung dengan hati yang hancur dan tersayat-sayat. Dia tidak percaya dengan apa yang telah dilihat oleh mata kepalanya itu. Tanpa ia sadari, air mata Winda mengalir dengan deras. Winda tidak menyangka, laki-laki yang ia pertahankan selama ini, telah menyakitinya dan melakukan hal menjijikkan seperti itu. Lama-kelamaan, tangis Winda tak tertahankan lagi. Isakan tangisnya semakin keras, sehingga Ari tersadar ada orang lain di sana. Ari tersentak, dan langsung mendorong tubuh Jessica yang polos tanpa sehelai kain di tubuhnya. Ari segera berdiri dan mendekati Winda. "Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat." Aku bisa jelaskan," rayu Ari dengan gugup. Melihat apa yang telah mereka lakukan, Winda hanya bisa melempar pandangan jijik. "Cukup. Semuanya sudah jelas," ucap Winda dengan marah dan masih sesegukan karena isakan tangisnya. Winda sudah tidak mau mendengar alasan dari pria itu lagi. "Apa-apaan ini? Siapa wanita yang tidak sopan ini?" Jessica berdiri dan menutupi tubuhnya yang telanjang bulat dengan selimut. Jessica merangkul lengan Ari. Namun, Ari berusaha melepaskan tangan Jessica. "Oh, wanita pencuri ini lagi rupanya. Kenapa kamu selalu mengganggu kesenanganku?" Jessica berteriak di depan Winda. Ari menoleh ke arah Jessica. Dia terkejut, kenapa Jessica bisa mengenal dengan Winda. "Aku tidak ada urusan denganmu. Aku datang ke sini untuk menemui kekasihku," ucap Winda. "Hah? Gak usah ngaku-ngaku. Ari adalah kekasihku. Kami sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu." Jessica menyelesaikan kalimatnya dengan sombong. Ari hanya terdiam. Laki-laki itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Kebohongannya yang telah ia tutupi selama ini, telah terbongkar semuanya. Winda kemudian menyeka air matanya. Dia merasa air matanya terbuang sia-sia, karena telah menangisi laki-laki biadab seperti Ari. Pernyataan Jessica yang mengejutkan dan tanpa disangkal oleh Ari, itu berarti benar adanya. Oke. Karena semuanya sudah jelas sekarang. Jadi, mulai detik ini juga, kita sudah tidak ada hubungan. Silahkan kamu lanjutkan dengan wanita sombong ini. Selamat. Kamu telah mendapatkan wanita yang tepat, kata Winda di hadapan Ari. Winda kemudian menghampiri Jessica. Perlu kamu tahu. Aku dan Ari sudah berpacaran selama 2 tahun. Jadi, kamu pasti sudah tahu. Siapa sebenarnya yang mencuri sekarang? Akhirnya, Winda dapat menyelesaikan kalimatnya dengan tegas. Winda segera melangkah pergi dari ruangan terkutuk itu. Halah, kamu juga sama. Menaiki 2 perahu yang sama dalam satu waktu dengan tuan muda itu. Ucap Jessica tidak mau kalah. Mendengar kata-kata dari wanita itu, seketika Winda berhenti dan berbalik menghampiri Jessica. Pak! Tamparan keras mendarat di pipi Jessica. Jangan menuduh dan mencemarkan nama baik orang tanpa bukti. Ucap Winda sambil tersenyum sinis kepada Jessica. Entah mengapa, Winda tidak bisa menahan diri untuk memberi pelajaran kepada wanita yang tidak tahu malu dan murahan seperti Jessica. Winda marah saat nama Louis ikut disangkut pautkan. Kemudian, Winda langsung pergi meninggalkan rumah itu. Dia sudah muak untuk berlama-lama di sana. Di dalam taksi saat perjalanan pulang ke rumah, Winda masih merasa dirinya sangat konyol. Aku menyesal, kenapa begitu mudah luluh dengan mulut manis seorang pria. Sehingga aku mengesampingkan nasihat orang tua. Bahkan meragukan ucapan dari sahabatnya sendiri. Pria yang dia perjuangkan selama ini, telah mengkhianatinya. Seharusnya Winda sadar sejak dari awal, bahwa hubungan ini tidak akan berakhir baik. Sesampainya di rumah, Winda terus memeluk bundanya. Winda meminta maaf, karena selama ini Winda tidak menuruti nasihat orang tuanya. Winda sangat menyesal. Dia berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa kedepannya akan berubah menjadi lebih baik, dan lebih memperhatikan nasihat bunda.
Lalu, Winda menceritakan semua kejadian yang dia lihat tadi sore. Bunda Puspitasari pun memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Menenangkan anaknya, dan memaafkan anak kesayangannya itu. Ternyata kepekaan hatinya selama ini terbukti. Orang tua pasti lebih dapat menilai kekasih anaknya dengan teliti. Seorang ibu pasti bisa tahu keadaan anaknya hanya dengan melihat. Karena orang tua lebih tahu segalanya, dan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak apa-apa sayang. Ketika kamu telah melakukan yang terbaik, maka kegagalan bukanlah sesuatu yang harus disesalkan. Tapi, jadikanlah itu sebagai pelajaran hidup. Selalu berusahalah yang terbaik. Karena orang yang baik akan mendapatkan orang yang baik pula. Kata-kata Bunda yang selalu dapat melegakan hati Winda. Makasih Bunda. Winda memeluk bundanya dengan senyum terkembang. Oh iya Bun, ayah kemana? Winda melihat ke berbagai penjuru rumah. Ayah kamu sedang pergi bertugas ke luar negeri sayang. Ya. Mungkin untuk beberapa hari. Kemudian, Winda pun bercerita dan meminta izin kepada Bunda, kalau besok dia juga akan bertugas ke luar negeri. Bunda memberinya izin, agar Winda juga cepat sembuh dari luka di hatinya. Hari mulai larut. Winda sudah terbaring di tempat tidurnya. Dia sedang mengobrol di ponsel dengan Intan. Winda menceritakan semua kejadian tadi sore. Intan merasa lega. Dia sangat senang mendengar berita putusnya hubungan Winda dengan Ari. Bahkan menurut Intan, seharusnya Winda sudah memutuskan hubungan dengan Ari sejak dulu. Winda terlalu baik untuk pria seperti Ari. Andai saja tadi aku bersamamu. Pasti aku sudah menjambak-jambak rambut wanita yang tidak tahu malu itu, dan memukuli pria bejat itu, ucap Intan dengan marah. Intan adalah sahabat terbaiknya. Dia selalu ada di saat Winda membutuhkan bantuannya, atau sekedar untuk mencurahkan isi hatinya. Keesokan paginya, Winda sudah bersiap untuk berangkat ke rumah Louis. Saat Winda sedang berpamitan dengan Bunda, sebuah mobil BMW hitam berhenti di depan rumahnya. Ternyata Niko yang datang untuk menjemput Winda. Niko menyarankan Winda untuk tidak membawa barang yang terlalu banyak. Karena Louis sudah mempersiapkan semua keperluan Winda. Mobil itu segera melaju ke Bandara Adi Sucipto Internasional. Karena Louis sudah berangkat lebih awal ke bandara, untuk mengurus semua tiket penerbangan. Louis melambaikan tangan dari kejauhan, menyambut kedatangan Winda dan Niko. Mereka bertiga duduk di ruang tunggu keberangkatan. Louis duduk dan agak menyerong ke arah Winda yang duduk di sampingnya. Winda hanya terduduk dan diam tanpa bicara. Sedangkan Niko sengaja duduk agak menjauh dari mereka, agar mereka bisa menjalin hubungan lebih dekat. Louis terus mengamati wajah Winda, dan melihat matanya yang agak bengkak seperti habis menangis. Apa kamu sangat terharu, karena bisa pergi berlibur denganku? Tegur Louis memecah keheningan. Winda yang sedang melamun, spontan menoleh ke arah Louis. Winda menangkap kalimat sindiran dari Louis. Kamu selalu mengejekku. Ucap Winda memalingkan wajah dan mengucek-ngucek matanya yang sebenarnya tidak gatal. Louis tertawa pelan. Jangan biarkan seseorang menjadi prioritas jika kamu hanyalah sebuah pilihan untuk mereka. Louis menepuk-nepuk pelan kepala Winda seperti anak kecil. Winda bahkan tidak menepis tangan Louis. Justru dia malah merasa sangat nyaman. Dan tanpa terasa, tiba-tiba air matanya terjatuh. Matanya memang sudah sedikit bengkak, karena rasa kecewanya ia menangis semalaman. Winda sedikit terkejut, bagaimana bisa Louis begitu mengerti suasana hatinya. Terkadang aku berpikir, andai saja, aku bisa menjadi anak kecil lagi. Yang bisa begitu cepat sembuh setelah habis terjatuh. Ucap Winda lirih. Jangan menjadi anak kecil. Aku tidak akan bisa tahan untuk menyeka ingus yang keluar dari hidungmu. Louis tersenyum jahil. Hahaha. Dasar. Tawa Winda pecah. Dia memukul-mukul lengan Louis. Entah sejak kapan, hubungan mereka berdua menjadi lebih akrab. Kini tanpa sungkan keduanya saling bercanda. Niko mengamati dari kejauhan. Dia ikut tersenyum melihat mereka yang begitu akrab. Niko ikut senang. Akhirnya, setelah kematian Tuan Besar dan Nyonya Adijaya, kini Tuan Muda Louis bisa kembali tertawa lepas dan bisa dekat dengan orang di sekitarnya. 2 jam kemudian, mereka bertiga sampai di Bandar Udara Internasional Pulau Penang, Malaysia. Sudah ada sopir pribadi kakaknya Louis yang menjemputnya di sana.
Mereka segera menuju di kediaman Lisa. Setelah 30 menit perjalanan, mereka sampai di sebuah rumah yang cukup besar, dengan gerbang kokoh di depannya. Sebuah rumah bergaya bangsawan Malaysia. Rumah itu sangat besar, memiliki 3 lantai dengan jendela-jendela besar, dan pilar-pilar penyangga yang besar berdiri kokoh. Rumah yang sangat mewah. Tidak jauh berbeda dengan kediaman keluarga Adijaya, yang berada di Yogyakarta. Pintu utama rumah besar itu terbuka. Seorang wanita cantik, bergaya elegan dan nampak cerdas, menyambut kedatangan mereka. Selamat datang di Penang. Lisa putri Adijaya memeluk adik kesayangannya. Louis membalas pelukan tersebut dan tersenyum hangat. Halo Nick, apa kabar? Lisa menyapa Nico, kemudian melirik Winda yang berdiri di samping Nico. Dan yang ini? Lisa menunjuk ke arah Winda. Pandangannya meminta jawaban dari Louis. Namun, Louis hanya menjawab dengan senyuman yang penuh arti. Seketika itu, Lisa sudah mengetahui jawaban dari Louis. Kemudian, Lisa pun tersenyum menatap Winda. Baiklah. Mari saya antar kalian ke kamar masing-masing untuk beristirahat sebentar. Tapi, 1 jam lagi kalian turunlah. Kita akan makan siang bersama, ucap Lisa menjelaskan. Winda sedang memindahkan bajunya yang dikoper ke dalam lemari. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki sekitar umur 5 tahunan itu menghampiri kamarnya. Dia begitu imut dan tampan. Dia hanya berdiri di ambang pintu, kemudian Winda mendekatinya. Hai pria kecil. Siapa namamu? Tanya Winda sambil tersenyum ramah. Hai. Namaku Zafran, ucapnya dengan malu-malu. Wah. Nama yang sangat bagus. Aunty siapa? Kenapa datang ke sini dengan Papi Louis? Tanya Zafran dengan muka imutnya.